Perkenalkan, nama saya Elisa, jurusan Pendidikan Agama Islam, Lokal C, Strategi Pembelajaran, NIM 180101010041. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode demonstrasi. Bagian-bagian yang akan saya jelaskan adalah definisinya, kelebihan dan kekurangan, media yang digunakan, serta langkah-langkah penerapannya. Untuk lebih jelas, tonton videonya sampai habis. Menjelaskan tentang metode demonstrasi seperti yang ada sudah di slide bisa dilihat. Jadi metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kejadian, baik secara langsung maupun menggunakan media. Media yang digunakan harus relevan dengan materi pembelajaran yang akan kita ajarkan. Menurut Bapak Saiful Bahri di Jamarah, metode demonstrasi adalah metode yang digunakan untuk memperlihatkan proses, cara kerja suatu benda yang berkenaan dengan bahan pelajaran. Metode demonstrasi merupakan metode yang sangat efektif bagi peserta didik karena membantu peserta didik untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta dan data yang benar. Metode demonstrasi merupakan metode penyajian pelajaran dengan cara memperagakan, memperlihatkan, serta mempertunjukkan kepada peserta didik tentang suatu proses, situasi benda tertentu, baik itu sebenarnya atau hanya tiruan. Sebagai metode penyajian, metode demonstrasi tidak terlepas daripada penjelasan guru secara lisan. Jadi, sebelum melakukan demonstrasi, terlebih dahulu guru menjelaskan kepada peserta didik tentang materi yang diajarkan. Setelah itu, baru mendemonstrasikan materi tersebut. Hal tersebut sangat efektif karena peserta didik bukan hanya mendengar, tapi mereka juga melihat secara langsung. Oke, selanjutnya adalah langkah-langkah metode demonstrasi. Bisa dilihat di slide, ada 3 langkah metode demonstrasi. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah tahap pelaksanaan, dan yang ketiga adalah evaluasi. Akan menjelaskan ketiga hal tersebut. Yang pertama adalah persiapan. Di tahap persiapan ini ada beberapa hal yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah rumuskan tujuan yang harus dicapai oleh peserta didik setelah melakukan proses demonstrasi. Selanjutnya adalah langkah pelaksanaan metode demonstrasi. Yang pertama, mulailah demonstrasi dengan merangsang peserta didik untuk berpikir. Misalnya kita bertanya tentang materi yang akan kita ajarkan. Apakah ada di antara peserta didik kita yang mengetahui tentang materi tersebut? Nah, hal tersebut memancing dan merangsang peserta didik untuk berpikir. Yang kedua, ciptakanlah suasana yang nyaman. Ini juga sangat penting karena apabila ada kegaduhan atau keributan di dalam kelas, maka apa yang kita sampaikan itu tidak akan didengar oleh peserta didik. Maka penting bagi kita untuk terlebih dahulu menciptakan suasana yang nyaman. Bisa juga tadi dengan kita mengatur tempat duduk, itu juga termasuk salah satu upaya kita untuk menciptakan suasana yang nyaman, sehingga apa yang kita ajarkan dapat disimak oleh peserta didik. Selanjutnya adalah beri kesempatan kepada peserta didik untuk secara aktif berpikir. Setelah kita menjelaskan dan mendemonstrasikan apa yang sudah kita materi yang sudah kita pelajari, maka beri kesempatan kepada peserta didik untuk bertanya atau kita yang bertanya kepada mereka. Itu juga sangat efektif untuk mengetahui sejauh mana materi yang kita ajarkan dapat disimak oleh peserta didik. Selanjutnya yang terakhir adalah tahap evaluasi. Tahap ini adalah tahap yang paling terakhir, di mana di tahap ini kita mengevaluasi apakah metode demonstrasi ini sangat efektif untuk kita gunakan dalam pembelajaran kita. Selain daripada 3 langkah tadi, juga ada langkah-langkah penerapan metode demonstrasi. Jadi di sini ada 5 langkah. Bisa dilihat di slide, ada 5 langkah penerapan metode demonstrasi. Yang pertama, persiapkan alat-alat yang diperlukan. Nah, jadi sebelum melakukan metode demonstrasi kita harus mempersiapkan alat-alatnya. Kita juga harus mempersiapkan materi yang akan kita ajarkan. Kemudian kita juga harus memperhitungkan waktu yang kita gunakan ketika kita menggunakan metode demonstrasi ini. Yang kedua
adalah guru menjelaskan kepada peserta didik apa yang direncanakan dan apa yang dikerjakan. Misalnya, kita mengambil materi tata cara sholat. Jadi, guru menjelaskan terlebih dahulu apa yang akan didemonstrasikan dan apa yang akan dikerjakan oleh peserta didik, agar peserta didik itu tahu apa yang nanti akan didemonstrasikan. Kemudian yang ketiga, guru mendemonstrasikan secara singkat serta memberikan penjelasan secara perlahan-lahan. Jadi guru itu menjelaskan setiap yang didemonstrasikan secara perlahan-lahan agar peserta didik itu paham. Kemudian yang keempat, guru mengulangi kembali langkah-langkah tersebut. Kan tadi sudah guru demonstrasikan. Kemudian guru juga harus mengulang kembali agar peserta didik tambah paham. Kemudian yang terakhir, guru menugaskan kepada peserta didik untuk melakukan demonstrasi. Yang tadi sudah didemonstrasikan oleh guru, maka guru meminta kepada peserta didik untuk mendemonstrasikannya kembali, langkah demi langkah. Jadi dengan demikian kan guru juga mengetahui apakah peserta didik itu paham dengan yang dijelaskan. Nah, apabila peserta didik itu paham, pasti dia juga bisa untuk mendemonstrasikan. Selanjutnya adalah media-media yang digunakan saat melakukan metode demonstrasi. Yang pertama adalah media grafis. Yang kedua adalah media 3 dimensi, dan yang ketiga adalah media proyeksi. Selain daripada ketiga media tersebut, juga ada alat visual 2 dimensi, yaitu bidang yang tidak transparan, meliputi gambar yang diproyeksikan, diagram, bagan, poster, dan gambar hasil cetak piring. Kemudian yang selanjutnya adalah alat visual 3 dimensi. Alat visual 3 dimensi ini yang sering dan banyak digunakan, seperti papan tulis, papan magnet peragaan. Selanjutnya, media lainnya adalah alat-alat audio visual seperti recorder radio dan alat-alat audio visual lainnya seperti film suara, dan juga bisa menggunakan LCD. Jadi alat dan media yang digunakan itu sangat banyak, tinggal tergantung seperti apa kita mengaplikasikannya dan bahan dan media apa yang akan kita gunakan saat mendemonstrasikan materi pelajaran. Bisa dibaca di atas. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan daripada metode demonstrasi. Di slide sudah ada kelebihan dan kekurangan daripada metode demonstrasi. Saya akan menambahkan, melalui metode demonstrasi, terjadinya verbalisme akan dapat dihindari sebab peserta didik disuruh langsung memperhatikan bahan pelajaran yang dijelaskan. Karena kan di sini bukan menggunakan metode ceramah, karena di sini menggunakan metode demonstrasi. Kelemahan daripada metode demonstrasi, yang pertama, metode demonstrasi ini memerlukan persiapan yang sangat matang. Karena apabila persiapan yang tidak matang, maka metode ini akan gagal. Kelemahannya adalah memerlukan peralatan dan juga bahan-bahan serta tempat yang memadai, sehingga memerlukan biaya yang lebih mahal dibandingkan dengan metode ceramah. Karena kan metode demonstrasi ini dia memerlukan media, dia memerlukan bahan, dia memerlukan persiapan, sehingga memakan biaya yang sedikit mahal dibandingkan metode ceramah. Dimana metode ceramah hanya kita menjelaskan saja tanpa memerlukan apapun. Ada yang tahu? Oke, kalau nggak ada yang tahu,
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma ja'alni minal mu'minin waj'alni minal muqtahirin waj'alni min ibadikas sholihin. Sekarang Ibu minta satu orang untuk praktekkan tata cara berwudu yang baik dan yang benar. Oke, kepada Yanti, ayo di sini praktekin gimana tata cara berwudu yang baik dan benar. Sekarang Dana praktekin gimana tata cara berwudu yang baik dan benar. Yang pertama apa? Membasuh tangan. Ya, selanjutnya sebanyak 3 kali. Terus hidung. Ya. Terus biar teman-temannya lihat kayak hadap ke sana. Hidung. Terus sebanyak 3 kali. Ya. Muka sebanyak 3 kali. Dan tangan sebanyak 3 kali. Dari mana? Dari sini sampai ke situ. Ya. Yang pertama apa? Kanan atau kiri? Kanan. Ya. Terus setelah membasuh tangan, kita membasuh berwudu. Ya. Sebanyak 3 kali. Terus membersihkan daun telinga. Ya. Kanan atau kiri dulu? Sambil pegang. Kanan. Ya. Habis itu sebanyak 3 kali. Terus setelah membasuh kedua telinga apa lagi? Kaki. Ya. Dari mana?